Halo rekan-rekan semua, pada video kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar geometri meliputi berbagai objek-objek yang ada pada geometri. Langsung saja kita mulai dengan objek yang paling sederhana, yaitu titik. Titik merupakan objek terkecil pada geometri. Titik dilambangkan dengan bulatan kecil atau dot dan hanya mempunyai posisi. Titik biasa diberi nama dengan huruf besar atau huruf kapital. Saya akan menggambarkan salah satu, ini disebut dengan titik, misalkan ini saya sebut dengan titik A, ini titik B. Jadi kita menyatakan titik itu dalam huruf besar ataupun huruf kapital. Selanjutnya kita juga punya garis. Garis itu merupakan kumpulan titik-titik yang selalu bergerak ke arah yang sama. Jadi garis itu sebenarnya adalah titik-titik yang jejer-jejer. Nah, garis itu dapat diperpanjang ke segala arah secara tidak terbatas. Ini maksudnya ke segala arah itu maksudnya ya ke misalnya ke kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang. Jadi kedua arah saja, tetapi kita bisa memperpanjangnya secara tidak terbatas. Misalkan seperti ini. Nah, ini garis. Nah, garis yang melalui titik A dan B, ingat ya, karena garis tidak berakhir. Garis yang melalui titik A dan B kita notasikan dengan seperti ini. AB. Nah, ini berarti garisnya ini melalui A dan B. Apakah berakhir di A atau B? Tidak. Dia masih lanjut terus karena dia bisa diperpanjang ke dua arah itu. Ke arahnya AB atau ke arahnya BA. Oke, itu adalah garis. Selanjutnya, hubungan antara dua garis. Dua garis itu dikatakan sejajar jika mereka tidak berpotongan meskipun diperpanjang ke segala arahnya. Jadi misalkan saya punya dua garis, ini tadi juga ada penamaan garis tadi, bisa juga dalam huruf kecil seperti L dan G. Misalkan saya punya dua garis seperti ini, L dan G. L itu saya perpanjang ke sana ataupun ke sana, ke sana ataupun ke sana, itu tidak pernah berpotongan. Berarti L itu sejajar dengan G. Kita notasikan dengan L sejajar dengan G. Sementara jika L dan G berpotongan, berarti mereka akan berpotongan di satu titik seperti ini. Nih, ini misalkan L, ini G. Berarti ada satu titik yang merupakan perpotongan antara L dan G. Selanjutnya, kita juga punya sinar garis ray. Sinar garis itu merupakan kumpulan titik yang berasal dari satu titik pangkal dan diperpanjang ke satu arah secara tidak terbatas. Jadi seperti ini. Misalkan ini OA. Berarti ini sinar garis OA. Bedanya dengan notasi garis tadi, kalau garis tadi notasinya kan berarti AB panahnya ke kiri dan ke kanan. Kalau ini OA panahnya hanya ke satu arah saja. Jadi dia sinar garis. Dia berawal di satu titik, kemudian melesat jauh, tak terhingga. Itu sinar garis. Kita juga kenal yang namanya istilah ruas garis, atau mungkin kadang-kadang ada yang menyebutnya dengan segmen garis. Segmen garis. Nah, apa itu segmen garis? Segmen garis atau ruas garis adalah bagian dari garis lurus yang berada antara dua titik pada satu garis. Jadi dia berakhir. Misalkan ini segmen garis AB. Jadi dia berada di antara A dan B. Notasinya berarti AB tidak ada panahnya. Jadi kalau segmen garis itu dia garisnya berawal dari A, berakhir dari B, misalkan seperti itu. Itu namanya segmen garis. Selanjutnya kita punya sudut. Nah, kalau tadi kita kenal sinar garis ray. Nah, jika kita punya dua sinar garis yang berawal dari satu titik pangkal, maka dia membentuk suatu sudut. Ini sinar garis yang pertama, ini sinar garis yang kedua. Nah, titik pangkal yang sama ini tadi disebut dengan vertex. Kemudian sinar-sinar garis ini disebut dengan kaki sudut. Kaki sudut. Ini juga kaki sudut. Nah, sedangkan ini besarnya
besarnya ini disebut dengan besar sudut. Bisa kita ukur menggunakan jangka, menggunakan busur jangka ya. Nah, nanti sudut itu biasanya dinotasikan dengan simbol seperti ini ya, sudut. Misalkan sudut A atau sudut B. Nah, A atau B-nya itu apanya sih? Itu verteksnya. Misalkan dia titik pangkalnya di O, berarti nanti dia sudut O. Atau mungkin dia titik pangkalnya di A, berarti sudut A. Hal ini bisa kita namakan seperti ini jika tidak ada kerancuan. Misalkan sudut O itu hanya ada satu, pasti yang itu ya berarti kita pilih menamakannya dengan seperti ini, sudut O. Ada nggak cara lain untuk menamakannya? Bisa juga seperti ini. Kadang-kadang sudut, misalkan seperti ini, kita punya gambar seperti ini. Segitiga ya, pada segitiga ya, kita punya segitiga ABC. A, B, C, D. Nah, kalau saya mau bilang sudut B, Anda bingung nggak? Bingung, karena sudut B itu bisa saja yang ini. Nah, saya ganti warna. Bisa saja yang ini, atau mungkin bisa saja yang ini, atau mungkin bisa saja yang ini, segede ini. Nah, karena kita ada kemungkinan ada timbul kerancuan, kita tidak bisa menggunakan istilah sudut B seperti ini saja. Untuk kasus yang seperti ini kita memerlukan notasi lain yang lebih jelas. Berarti kita harus menggunakan titik-titik ujung dari kaki sudut masing-masing kaki sudut yang kita maksudkan. Misalkan saya mau menyatakan sudut yang ini, berarti saya menyatakannya dengan sebagai sudut A, B, D. Jadi diawali A, titik sudutnya B, kemudian D. Misalkan saya ingin menyatakan sudut yang ini, yang kecil ini, berarti ini sama aja dengan sudut D, B, C. Misalkan mau menyatakan sudut B yang besar ini, berarti sama aja dengan sudut A, B, C. Berarti kita bisa menamakan sudut hanya dengan titik sudutnya saja jika tidak ada kerancuan, atau jika tidak dalam situasi yang membuat bingung, atau kalau misalkan ada dalam situasi yang membuat bingung seperti ini, kita gunakan bantuan dari nama dari titik-titik ujung kaki-kaki sudut yang terlibat. Oke, lanjut. Nah, kita punya hubungan antara dua sudut dikatakan kongruen jika besar kedua sudut tersebut sama. Misalkan seperti ini. Misalkan ini sudut O. Besarnya nanti misalkan 30 derajat. Kemudian kita juga punya sudut P. Besarnya juga sama 30 derajat. Berarti kalau gitu sudut O kita katakan kongruen dengan sudut P. Kongruen itu notasinya sudut O kongruen dengan sudut P. Oke, lanjut bidang. Nah, ini yang terakhir dari materi video ini. Bidang itu merupakan permukaan seperti selembar kertas yang dapat diperbesar ke segala arah. Bidang dapat dibuat dari minimal 3 buah titik. Kita perlu minimal 3 buah titik untuk membuat suatu bidang. Ini A, misalkan titik A, ini titik B, ini titik C. Kita sudah punya bidang ABC. Apakah bidang ABC itu hanya selebar ini saja? Tidak. Kita bisa memperbesar ABC ke semua arah. Ke sini bisa, ke sini bisa, dan juga ke sana pun juga bisa. Ini adalah bidang ABC. Kita bisa membesarnya ke segala arah. Nah, demikian dasar-dasar geometri yang meliputi objek-objek dasar pada geometri. Kita akan lanjutkan dalam video berikutnya. Terima kasih.